warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mewawancarai beberapa penjual yang berada di Kota Parangtritis ini, yang dimana tujuan kami pada saat ini adalah penjual pemain yang berlokasi di Siborang, tepatnya di dekat Tugu Siborang. Pada kesempatan kali ini yang kami bahas itu tentang bagaimana pengaruh tentang perekonomian terhadap dampak penjualan, baik itu secara strateginya, apakah secara penjualannya dan signifikannya. Kemudian apakah itu berdampak juga kepada penurunan ekonomi ataupun peningkatan ekonominya. Nah, maka dari itu kami dari kelompok 2 akan mewawancarai penjual tersebut. Dan terima kasih kepada Ibu Robiatul Adawiyah selaku dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini sebagai wawasan atau ulasan bagi kami untuk terjun ke lapangan untuk melihat bagaimana perekonomian yang berdampak kepada masyarakat kecil, terutama khususnya UMKM di Kota Parangtritis. Terima kasih. Bang, sebelumnya makan buah bang, di sini bang kami dari Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia melakukan kegiatan wawancara untuk mendapatkan informasi sebagai tugas kelompok kami bang. Jadi di sini kami itu bersama dosen untuk mata kuliah pembinaan pelajaran sekolah hari jurnalis bang. Nah, jadi bang mendapatkan informasi abang boleh memperkenalkan diri sebelumnya bang dan profesi abang. Saya anak profesi jualan koran. Oh, nama lengkapnya bang? Anang aja. Anang aja. Oh, untuk aslinya abang asli Jawa Barat. Asli Jawa Barat. Berapa lama bang? Kira-kira sudah berdomisili. Kalau berdomisili mungkin baru-baru 4 bulan, dalam 5 bulan. Abang biasa sehari-hari itu ide untuk menjualan ini kira bagaimana sih bang prosesnya? Kalau prosesnya sekarang agak biasanya abang itu ide kenapa sih bang harus komen bisnisnya ide ini dapat dari mana? Kalau istilah catatan sudah pegangan kita dari awal. Jadi usaha, berarti usaha ini usaha abang sendiri kan? Tidak ada topeng, ada topengnya. Topengnya itu bang lokasinya di mana? Nggak boleh tahu bang ini sebenarnya berapa tahun ya aktivitas sama topengnya? Itu ada 15 tahun. 15 tahun. Jadi sebelumnya profesi abang apa sih? Kalau pertama dari sebuah jualan kopi itu pakai kopi juga tidak kali itu tidak alasan untuk beralih ke dagang dampak banjir dampak banjir ya yang kemarin banjir semoga yang habis semuanya ada tulisan makanya pindah ke situ kita kemarin ya bang untuk abang sendiri kira-kira apa sih yang mempengaruhi dari segi ekonomi dari hasil penjualan semen ini bang? Maksudnya ekonominya maksudnya apakah secara keuntungan lebih banyak atau cenderung lebih sedikit bang dari hasil penjualan semen? Kalau keuntungan ini namanya kita persentase, kita berdagang namanya kita ikut orang, otomatis kan pembagian itu dibagi. Jadi tidak bisa kita hitung data hasilnya berapa namanya orang dagang. Dengan ini pendapatan satu hari berapa? Tahu apa itu? Itu bersih. Jadi yang itu dibagi dua lah bang. Yang dibagi dua. Kita kan punya persentase 80-20% buat kita, pedagang 80%. Yang 80% itu kan otomatis dibagi semua. Bagi semua yang sama-sama 20%. Berikutnya sama teman-teman. Tantangannya pas hujan aja nggak ada pembeli itu aja. Belum senior. Kalau penghasilan sehari-hari senior minimal 250.000 dapat. Kalau mau ditambahin sama kita apa? modal buka usaha
kan sangat berdampak ya tadi. Ya. Kalau kita tahu bang, dampak ekonominya itu yang paling terasa sama bang dari bahan pokok atau apa banget. Intinya dari bahan pokok kayak plastik, Plastik. Nah, bahan baku pun semuanya naik. Itu kata oke kan. iya. Cuman kalau plastik, kresek, kita yang beli. Otomatis itu jual mereka pun agak payah. Itu dari segi ekonomi gitu abang ya. Kalau misalnya kayak misalnya nih ada niatan mau naikin harga itu bang. Kalau naikin harga udah dari 10.000 jadi 12.000, cuman orang mikir nanti bakal. Terus bang bukan inspirasi jual tomat kata bang kan dari sudah banjir nih kan. Bukan terinspirasi keadaan yang Iya. kalau kita nggak bekerja, otomatis yang ada kita kerja. Kalau tantangannya, rintangannya nggak ada, cuma kendalanya kalau bagi uang. Otomatis agak kalau jualan somai di Sidongkuan ini baru 5 bulan jalan. Karena ada token. Iya ada token. Enggak ada tokennya. Sekarang kan kenapa makanya tidak terjadi hari uang. Di Golkar jualan uang. Alasannya tadi sudah dijawab kan, karena keadaan. Cara menolaknya mudah itu deh, pakai tepung, ikan, kacang, panas, cabai. Apalagi